Bersama di Market Review, sejumlah ekonom meragukan wacana normal atau memulai aktivitas masyarakat secara normal di tengah pandemi virus corona belum membaik. Pemerintah diminta melakukan kajian matang soal skenario dan dampak new normal kepada kesehatan masyarakat dan juga perekonomian. Pemerintah mewacanakan new normal atau memulai aktivitas masyarakat secara normal meskipun krisis akibat pandemi virus corona atau COVID-19 belum berakhir. Hal ini dilakukan untuk memulihkan produktivitas masyarakat yang sempat menurun akibat pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang mencegah penularan virus tersebut. Wacana pemerintah yang akan menerapkan konsep new normal ini mendapat tanggapan dari sejumlah pengamat ekonomi. Pengamat ekonomi Core Indonesia Yusuf Fendi menyatakan, rencana pemerintah Indonesia New Normal akan dapat memperbaiki kinerja ekonomi nasional. Meski demikian, pemerintah harus berhati-hati dalam menerapkan kebijakan new normal. Pasalnya, penerapan new normal berpotensi menimbulkan gelombang kedua kasus positif COVID-19 di tanah air. Jika ini new normal ini dilakukan secara tidak hati-hati, bukan tidak mungkin ini akan bermuara terhadap penambahan jumlah kasus yang lebih besar dan yang kita sering kenal dengan second wave. Sementara itu, ekonom dari Universitas Indonesia Fitra Faisal kepada media mengatakan ragu akan keberhasilan kebijakan new normal. Secara sederhana, kebijakan ini tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat. Alasan utama pemberlakuan new normal karena berakhirnya masa puncak kasus virus corona di Indonesia belum ada. Di sisi lain, ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Tauhid Ahmad, meminta pemerintah benar-benar melakukan kajian matang-matang soal skenario dan dampak new normal kepada kesehatan masyarakat dan perekonomian. Jangan sampai jumlah kasus justru bertambah dan membuat pemulihan ekonomi semakin lama untuk Indonesia. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Terima kasih untuk masih bergabung bersama kami di Market Review, dan di segmen ini kita akan membahas menakar dampak ekonomi new normal, dan sudah bergabung bersama kita ada Bapak Rian Krianto, Kepala Ekonom PT Bank Nikara Indonesia Persero Tbk, melalui via Zoom. Kita akan langsung sapa saja Pak Rian. Apa kabar Pak? Baik, kabar baik. Baik, Pak Rian, topik kita adalah menakar dampak ekonomi untuk new normal. Bagaimana Anda melihat rencana new normal yang digaungkan oleh pemerintah di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir, Pak Rian? Ya, baik, Dave. Jadi kita bercerita mengenai rencana memasuki era normal baru atau new normal, itu agak sedikit noise ya, karena beberapa minggu terakhir ini beredar dokumen-dokumen yang menurut saya sendiri itu referensinya itu masih debatable atau masih questionable ya, karena dokumen satu dengan yang lainnya itu dalam tahapan-tahapannya itu relatif tidak linier atau tidak sama. Nah, ini yang membuat maka diskusi di ruang publik semakin keras gitu ya. Tapi yang ingin saya sampaikan, kebetulan saya sendiri juga mencermati beberapa priorisasi atau tahapan ending of lockdown di beberapa negara, memang mensyaratkan suatu situasi new normal itu yang tidak mudah. Ya. Aspek pertama yang harus dipedomani adalah menurut WHO atau Badan Organisasi Kesehatan Dunia, itu level kesehatan di suatu daerah atau suatu negara, kalau kita satu provinsi, itu harus betul-betul diyakinkan flattening curve-nya sudah betul-betul angka recovery produksinya udah atau RT-nya di bawah 1. Dan itu minimal harus terjadi kurang lebih 2 minggu. Ya. Nah, kalau kita lihat secara dari konteks Indonesia, barangkali yang mendekati kurva ini mungkin baru Provinsi DKI Jakarta. Itu pun kemarin Bapak Gubernur Anies Baswedan masih memperpanjang ya jangka waktu PSBB ini, program pembatasan sosial berskala besar sampai dengan 4 Juni. Karena ini langkah yang cukup baik, cukup tepat, dan penuh dengan kehati-hatian. Yang kedua, perlu dicermati juga, Dave, bahwa penerapan daripada pelonggaran PSBB untuk menuju kita ke normal yang baru itu mungkin berbeda-beda antara satu daerah, satu provinsi dengan provinsi yang lain. Ya, jadi tidak bisa lalu diterapkan secara generik, secara simultan untuk semua provinsi atau semua daerah. Karena kondisi objektif di setiap provinsi atau daerah itu berbeda-beda. Baik, Pak Rian. Penanganan daripada COVID-19 ini. Baik. Nah, oleh karena itu
saya sepakat sekali dengan teman-teman tadi, memang pemerintah harus betul-betul hati-hati kapan memutuskan sektor-sektor ekonomi atau lapangan usaha tertentu itu yang mulai reopening, mulai dibuka kembali. Pak Rian, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu Pak Rian, nanti kita akan lanjutkan dengan beberapa persyaratan yang sudah Anda sampaikan tadi merujuk dari data WHO. Secara keseluruhan apakah Indonesia ini masih jauh Pak? Artinya penerapan new normal ini belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa tetap bersama kami, Market Review akan segera kembali sesaat lagi. Masih di Market Review, Pak Rian masih bergabung bersama kami, Pak. Ya, masih. Pak Rian, dari penjelasan Anda tadi dengan beberapa kondisi-kondisi tertentu, artinya ini new normal belum bisa dilakukan dalam waktu dekat, Pak. Sementara rencana pemerintah akan diberlakukan di akhir Mei ini. Saya kira sebelum diberlakukan atau untuk membuka kegiatan-kegiatan, perlu dipastikan final check bahwa semua korporasi-korporasi atau badan-badan yang relasi pembukaannya itu sudah mulai diizinkan, itu pastikan bahwa protokol kesehatan itu betul-betul sudah. Saya terus terang yang khawatir kalau ketidaksiapan di protokol kesehatan sampai terjadi, nanti akan second wave, gelombang kedua atau pandemi COVID ini. Jadi ini memang antara kita mendahulukan kesehatan atau kita menomorduakan ekonomi. Idealnya dua-duanya berlaku. Baik, Pak Rian, halo Pak. Ya. Ya, suara Bapak kami terima putus-putus di studio, Pak Rian. Oke. Bisa diulang kembali, Pak? Oke. Jadi menurut saya, kalau pemerintah kegiatan ekonomi di beberapa sektor usaha itu buka, silakan. Cuma satu wanti saya, pastikan bahwa semua badan usaha atau korporasi-korporasi itu betul-betul sudah menyiapkan protokol-protokol kesehatan. Ya, sejak mereka buka customer datang suatu merchant atau suatu premises, semua protokol sesuai dengan aturan pada WHO itu sudah fully in place. Yang kedua, ada internal policy dari setiap perusahaan atau badan usaha dengan protokol-protokol kesehatan yang baru. Ya, yang paling sederhana yang bisa kita lihat secara fisik, semua orang, semua karyawan itu sudah menggunakan masker. Ya, kemudian setiap ruang-ruangan tertentu, pojok-pojok ruang tersedia diri atau hand sanitizer yang dalam jumlah cukup. Kemudian yang ketiga, ada temperatur scanning setiap pintu-pintu masuk. Yang keempat, protokol untuk masuk ruangan itu betul-betul sudah macam signage atau tanda-tanda petunjuk di mana alur modal orang per orang betul-betul diatur sedemikian rupa. Ya, inilah yang kita lakukan dengan new normal. Baik. Sekiranya ini Pak Rian atau belum terjadi, halo Pak. Sebaiknya rencana pembukaan kegiatan ini dipertimbangkan ulang. Mungkin mundur seminggu, 2 minggu, saya kira tidak apa-apa. Baik. Pak Rian. Yang penting semuanya siap. Pak Rian. Ya. Halo Pak. Masih terputus-putus suara di studio kami, tapi intinya adalah pemerintah harus mempersiapkan matang-matang dan jangan sampai ini menimbulkan dari gelombang kedua pandemi COVID-19 dan beberapa persyaratan tertentu harus dipastikan dan implementasi juga di lapangan. Nanti kita akan lanjutkan Pak Rian lebih kepada dampak dari pertumbuhan ekonomi di 2020. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Market Review akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Pak Rian. Ya.
Rian, kalau kita lihat dari sisi dampak ekonomi ketika kebijakan new normal ini diberlakukan, Pak, seperti apa dampaknya? Apakah ini akan meminimalisir dari pelemahan ekonomi di tahun 2020 ini? Memang spirit dari pemerintah untuk segera melonggarkan atau merelaksasi PSBB itu dimasukkan agar kegiatan ekonomi kembali menuju ke titik normal. Cuman sekali lagi, kita masih dalam kerangka masa transisi. Jadi tidak bisa kita berharap terlalu banyak bahwa ini akan membantu pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 2, kuartal 3, dan seterusnya. Barangkali mungkin pertumbuhan ekonomi kita secara kuartalan itu baru akan betul-betul rebound itu di kuartal keempat. Ya. Untuk 2 kuartal ke depan ini, yaitu kuartal kedua dan kuartal ketiga, kita masih dalam proses berjuang, ya, struggling untuk kita bisa lepas daripada pandemi COVID. Untuk selanjutnya kita betul-betul siap memasuki era new normal, ya. Jadi butuh waktu, Dave. Tidak bisa lalu seketika pertumbuhan ekonomi kita menjadi lebih baik di dalam kuartal 2 atau kuartal ketiga nanti. Bahkan kemungkinan besar kuartal kedua ini pun PDB kita mungkin bisa sampai minus atau negatif. Yeah. Untuk kemudian di kuartal 3 sedikit tumbuh lebih baik, dan kuartal keempat mungkin kita akan lebih tinggi lagi. Yang perlu kita cermati, mudah-mudahan rencana pemerintah melonggarkan PSBB ini tidak mengganggu pola kurva V yang akan dibentuk oleh kembalinya ekonomi Indonesia. Kembali saya ulang, ini perlu kehati-hatian. Ya, memang kita perlu kegiatan ekonomi, cuman jangan lalu mengesampingkan pemulihan kesehatan masyarakatnya sebagai prioritas tertinggi. Ya, jangka pendek mungkin prioritas kesehatan publik dulu, baru kemudian kita pelan-pelan mulai kita melonggarkan kegiatan ekonomi. Sekali lagi, kendati kegiatan ekonomi sudah dibuka, tetap dengan harus protokol kesehatan yang ketat. Baik. Nah, ini yang betul-betul harus kita pedomani. Jangan sampai kita lalu merasa seolah-olah kita hidup di dalam era normal yang lama. Kita akan hidup di era new normal, normal dengan tatanan-tatanan, perilaku-perilaku yang betul-betul protokol kesehatannya itu embedded, ya, ada di dalam kegiatan-kegiatan operasional kita, gitu deh. Baik. Pak Rian, terima kasih sudah bergabung di Market Review. Pak Rian, waktu kita cukup terbatas. Intinya adalah ukuran keberhasilan masyarakat bisa beraktivitas dengan mulai berangsur normal, tetap mempertahankan protokol kesehatan, hingga ekonomi bisa secara bertahap berjalan kembali, serta penyebaran wabah tetap bisa dikendalikan, Pak Rian. Ya. Baik, terima kasih Pak Rian sudah bergabung. Oke. Sama-sama, Des. Terima kasih. Baik, ada Pak Rian Krianto, Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, dan tadi kita membahas menakar dampak ekonomi new normal, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Akhirnya saya Devisan Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.